Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazilatun Nafisa dengan NIM 241222113. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai UAS Studi Kelayakan Bisnis. Soal yang pertama yaitu ada PT Jaya Abadi ingin memulai bisnis peternakan ayam di wilayah yang rawan banjir. Mereka melihat peluang besar dari permintaan ayam di wilayah tersebut, tetapi khawatir dengan risiko operasional dan penyakit ternak. Pertanyaannya, A. Identifikasi risiko utama yang dihadapi oleh PT Jaya Abadi. B. Usulkan strategi mitigasi risiko untuk mengurangi dampak negatif terhadap bisnis. Untuk jawaban yang pertama yaitu identifikasi risiko. Di sini ada beberapa risiko yang akan dihadapi oleh PT Jaya Abadi, yaitu yang pertama, lingkungan yang basah dan lembab dapat mempercepat pertumbuhan penyakit seperti cacing, bakteri, atau bahkan virus. Kemudian banjir juga dapat merusak bangunan dan peralatan ternak, di mana nanti membutuhkan biaya yang tinggi untuk perbaikannya. Kemudian banjir juga dapat mengganggu ketersediaan air bersih, di mana air bersih sangat penting bagi hewan ternak. Terus yang terakhir, banjir dapat menghalangi akses jalan, memperumit distribusi produk, dan penyediaan bahan baku. Untuk jawaban yang B, yaitu strategi mitigasi resiko, PT Jaya Abadi dapat membangun bangunan peternakan yang lebih tinggi dari permukaan air dan menggunakan material yang tahan air. Kemudian, melakukan vaksinasi rutin terhadap hewan ternak, memberikan antibiotik, dan pengawasan kesehatan secara berkala untuk mencegah penyakit. Lalu menyediakan sistem pengelolaan limbah yang baik untuk mencegah penyebaran penyakit dan menciptakan lingkungan yang bersih. Lalu membangun sistem penyimpanan air yang tahan banjir untuk memastikan ketersediaan air bersih selama musim banjir. Dan yang terakhir, melatih peternak tentang manajemen risiko dan tindakan pencegahan yang dapat diambil selama banjir. Soal yang nomor 2 yaitu sebuah perusahaan mempertimbangkan investasi dalam proyek teknologi dengan biaya awal sebesar 513 juta. Proyeksi arus kas bersih tahunan adalah 163 juta selama 5 tahun. Dengan tingkat diskonto yang digunakan adalah 12%. Pertanyaannya, A. Hitung nilai sekarang bersih, NPV atau Net Present Value. B. Jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak untuk dijalankan? Berikan alasannya. Jawaban untuk A, yaitu menghitung nilai NPV. Rumusnya adalah sigma CFT per 1 ditambah R pangkat T dikurangi I0. Di mana CFT adalah arus kas bersih pada tahun T. Di sini arus kas bersihnya adalah 163 juta. Kemudian ada R adalah tingkat diskonto. Di sini tingkat diskontonya 12% atau 0,12. Kemudian ada T, yaitu tahun ke T. Terus ada I0 sama dengan investasi awal, yaitu investasi awal di sini adalah 513 juta. Jadi untuk menghitung NPV atau Net Present Value adalah NPV sama dengan 163 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 1 ditambah 163 juta per 1 tambah 0,12 pangkat 2 ditambah 163 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 3 ditambah 163 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 4 ditambah 163 juta per 1 ditambah 0,12 pangkat 5 dikurangi 513 sama dengan 163 juta per 1,12 ditambah 163 juta
per 1,2544 ditambah 163 juta per 1,404928 ditambah 163 juta per 1,5735196 ditambah 163 juta per 1,76234168 dikurangi 513 juta sama dengan 145.535.714 ditambah 129.942.602 ditambah 103.589.446 ditambah 92.490.577 dikurangi 513 juta sama dengan 587.578.519 dikurangi 513 juta. Hasilnya sama dengan 74.578.519. Untuk soal yang B, jika IRR proyek adalah 14%, apakah proyek ini layak dijalankan? Jawabannya adalah iya, layak dijalankan. Berikan alasannya, karena IRR-nya lebih besar dari tingkat diskonto, yaitu IRR-nya 14%, sementara tingkat diskontonya 12%. Yang berarti proyek ini dapat memberikan return yang lebih tinggi dari biaya modal yang ditentukan. Soal nomor 3, yaitu sebuah usaha bakery membutuhkan investasi awal sebesar 113 juta. Pendapatan per bulan diproyeksikan 33 juta dengan biaya operasional 25 juta. Pertanyaannya, hitung waktu balik modal atau payback period. B. Apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Untuk pertanyaan yang payback period, diketahui investasi awal adalah 113 juta. Pendapatan per bulan 33 juta dengan biaya operasional 25 juta. Di sini rumus payback period adalah investasi awal per arus kas bersih. Untuk menghitung arus kas bersih, rumusnya adalah pendapatan per bulan dikurangi biaya operasional sama dengan 33 juta dikurangi 25 juta sama dengan 8 juta. Lalu dimasukkan ke rumus payback period tadi sama dengan investasi awal per arus kas bersih. Sama dengan investasi awalnya tadi kan 113 juta per arus kas bersihnya 8 juta. Jadi hasilnya adalah 14,125 bulan atau sekitar 1 tahun 2 bulan. Jawaban yang B, apakah usaha ini layak dijalankan jika waktu balik modal maksimal yang diharapkan adalah 2 tahun? Jawabannya adalah usaha ini layak dijalankan karena waktu balik modal yang dihitung adalah 1 tahun 2 bulan atau sekitar 14 bulan, lebih cepat dari yang diharapkan yaitu 2 tahun. Soal nomor 4 yaitu sebuah bisnis catering memiliki biaya tetap sebesar 63 juta per bulan dengan biaya variabel 25.000 per porsi dengan harga jual per porsi adalah 50.000. Pertanyaannya, A. Berapa jumlah porsi yang harus dijual untuk mencapai break-even point? B. Jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi, apakah bisnis ini menguntungkan? Diketahui biaya tetapnya 63 juta, kemudian biaya variabelnya 25.000 per porsi, dan harga jual per porsinya adalah 50.000. Rumus dari BEP adalah biaya tetap per harga jual per porsi dikurangi biaya variabel per porsi sama dengan 63 juta per 50.000 dikurangi 25.000 sama dengan 63 juta per 25.000 sama dengan 2.520 porsi. Jadi jumlah porsi yang harus dijual agar mencapai break-even point-nya adalah 2.520 porsi. Untuk mengetahui apakah bisnis ini menguntungkan, dapat dihitung dengan pendapatan per bulan, menghitung pendapatan per bulan terlebih dahulu.
dengan rumus harga jual per porsi dikali jumlah porsi yang terjual sama dengan 50.000 dikali 20.000 sama dengan 100 juta. Kemudian biaya tetapnya tadi kan 63 juta. Biaya variabelnya 25.000 dikali dengan porsi tadi yaitu 2.000. Jadi biaya variabel 25.000 dikali 2.000 sama dengan 50 juta. Total biaya per bulan sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel sama dengan 63 juta ditambah 50 juta sama dengan 113 juta. Baru dimasukkan ke rumus laba atau rugi, yaitu pendapatan per bulan dikurangi total biaya. Pendapatan per bulan tadi 100 juta, kemudian dikurangi total biaya yang barusan yaitu 113 juta sama dengan minus 13 juta. Jadi bisnis ini mengalami kerugian 13 juta jika rata-rata penjualan per bulan adalah 2.000 porsi. Soal yang terakhir yaitu sebuah perusahaan minuman herbal ingin membangun pabrik di luar kota. Mereka memiliki dua pilihan lokasi, yaitu lokasi A, dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama. Terus lokasi B, jauh dari pemasok bahan baku tapi dekat dengan pasar utama. Pertanyaannya adalah faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ini? Berikan rekomendasi berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi. Yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lokasi ada beberapa faktor. Yang pertama, biaya transportasi dan logistik. Yang kedua, akses ke pasar. Yang ketiga, biaya operasional dan sumber daya manusianya. Yang keempat, waktu pengiriman dan respon terhadap permintaannya. Yang keenam, ketersediaan infrastruktur dan fasilitas. Kemudian yang terakhir ada risiko dan dampak lingkungannya. Lalu, jika dilihat dari kelebihan dan kekurangan, lokasi A yang dekat dengan pemasok bahan baku tetapi jauh dari pasar utama, kelebihannya adalah karena dekat dengan pemasok bahan baku berarti biaya transportasi bahan baku ke pabrik lebih rendah. Kemudian tidak ada masalah dengan keterlambatan pasokan bahan baku karena dekat dengan sumbernya. Namun ada beberapa kekurangan, yaitu jauh dari pasar utama akan meningkatkan biaya distribusi produk ke pelanggan akhir, dan proses pengiriman ke pasar akan memakan waktu lebih lama yang bisa mempengaruhi kepuasan pelanggan. Lokasi B dekat dengan pasar utama tetapi jauh dari pemasok bahan baku, kelebihannya adalah karena lokasinya dekat dengan pasar utama, maka biaya transportasi dan waktu pengiriman ke pelanggan akan berkurang, lalu meningkatkan kepuasan pelanggan. Terus, karena dekat dengan pasar juga, perusahaan bisa merespon permintaan pasar dengan lebih cepat. Tapi, kekurangannya karena jauh dari pemasok bahan baku, akan menyebabkan biaya transportasi bahan baku lebih tinggi, serta potensi risiko keterlambatan pasokan. Kemudian, terkadang bahan baku mungkin tidak tersedia dalam jumlah yang cukup, atau pengiriman bahan baku bisa terlambat. Dari kelebihan dan kekurangan masing-masing lokasi tadi, dapat saya rekomendasikan untuk perusahaan minuman herbal bisa mempertimbangkan strategi hibrida seperti memilih lokasi A untuk pabrik dan lokasi B untuk distribusi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.